Oke, selanjutnya, nah di soal nomor 4 ini ada dua sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Maka di sini anggaplah Bu Siska anggap ini garis G, kemudian ini garis H. Kita mulai dari garis G-nya dulu. Oke, garis G. Garis G di sini ada angka 4 sama 8, maka di sini 4x ditambah 8y titik-titik 4 dikali 8 32. Sama-sama bagi 4 jadi x plus 2y titik-titik 4 32 bagi 4 8. Kemudian kita uji titik di 0,0 karena DHP-nya mengenai 0,0. Jadi x ditambah 2y titik-titik 8. 0 ditambah 2 dikali 0 titik-titik 8. Oke, 0 ini apa sih? Lebih kecil. Karena dia garisnya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya nih di sini. Jadi, nah yang sudah disederhanakan ini kan, maka ini sistem pertidaksamaannya. Yang pertama, kemudian garis H. Garis H-nya ada 6 sama 4. Maka 6x ditambah 4y titik-titik 24. 6 kali 4 kan? Sederhanakan sama-sama bagi 2. Jadi 3x ditambah 2y titik-titik 12. Kita uji titik di 0,0. Maka di sini kita ganti jadi 0. Oke. 0. 0 itu apa nih? Lebih kecil. Ya, benar. Jadi sistem pertidaksamaannya yang pertama ada x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Ada 3x yang ini ya. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian lihat di sini. Ada lagi nih. Karena di sumbu x-nya itu dia DHP-nya di sebelah kanan, maka x ini lebih dari sama dengan 0 karena bernilai positif semua nih di sebelah kanan kan. Nah, karena sumbu y-nya di atas, maka dia juga positif. Di sini berarti y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Oke, lanjut soal nomor 5. Di sini Ibu Siska anggap ini garis G, kemudian ini garis H. Nah, kita mulai dari garis G-nya dulu. Di sini ada 12 sama 8, jadi 12x ditambah 8y titik-titik 12 kali 8 96. Nah, ini bisa kita bagi 4. Sama-sama bagi 4, jadi 3x ditambah 2y titik-titik 96 bagi 4 24. Kemudian kita uji titik. Uji titiknya di mana sih? Uji titiknya, nah karena dia DHP-nya mengenai 0,0, maka di sini kita uji titik aja di 0,0. Maka 3x ditambah 2y titik-titik 24. Di sini 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 titik-titik 24. Jadi 0 titik-titik 24. Nah, 0 ini lebih kecil. Jadi ini lebih kecil. Nah, ini pertidaksamaan pertama. Kemudian yang kedua, garis H-nya di sini 4 dengan negatif 8. Jadi 4x min 8y titik-titik 4 dikali negatif 8 min 32. Bisa disederhanakan sama-sama bagi 4 jadi x min 2y. Oke, min 32 dibagi 4 min 8. Kita uji titik
di 0,0. Maka di sini X min 2Y titik-titik min 8, 0 dikurang 2 dikali 0 titik-titik negatif 8. Jadi 0 apa nih? 0 lebih besar dong dibanding negatif 8, iya kan? Iya, betul. Jadi ini sistem pertidaksamaan yang kedua. Jadi pertidaksamaan yang pertama 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Yang kedua ada X min 2Y, yang ini ya, lebih dari sama dengan negatif 8. Kemudian di sini sama X-nya dia ke kanan berarti positif, Y-nya ke atas berarti juga positif. Di X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lanjut soal terakhir. Oke, nah ini ada juga dua pertidaksamaan. Bu Siska anggap ini garis G, kemudian yang ini garis H. Garis G-nya ada 6 sama 8. Jadi 6X ditambah 8Y, 6 kali 8 48, sama-sama bagi 2, 3X ditambah 4Y, 48 dibagi 2, 24 gitu ya. Kemudian kita uji titik. Nah, uji titik ya, karena dia 0,0-nya bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita misalkan di sini kan titik 4 nih, berarti sinilah anggap 5. Berarti karena dia di sumbu Y 0,5. Nah, gitu ya. 3X ditambah 4Y jadi 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 5. Nah, 0 ditambah 20 kan? Iya. 20 itu lebih kecil. Gitu ya. Oke, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini hanya satu nih, di 0,4. Berarti kalau 0,4 ini kan sumbu Y, ya kan, sumbu Y. Jadi kalau hanya satu titik potong, berarti Y karena dia ke atas lebih dari 4, maka di sini lebih dari sama dengan 4. Kemudian X-nya karena di kanan berarti lebih dari 0. Itu ya. Bu Siska tulis ulang di sini. Jadi pertidaksamaannya 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.